Salatullah salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad, qudwah kita, uswah kita semuanya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj al-Firqatin Najiyati wa Ta'ifah al-Mansurah. Dan kita masih membahas muqaddimah tentang golongan orang-orang yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagian pertama, tentang perpecahan umat. Dan dari perpecahan ini Islam terpecah menjadi 73 kelompok. 72 terancam neraka dan 1 dijanjikan sorga, dan itu disebut dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kemudian oleh pengarang disebutkan beberapa dalil tentang perkara itu. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari menggaris dengan tangannya, lalu dia bersabda, "Inilah jalan Allah yang lurus." Lalu beliau membuat garis-garis di kanan dan di kiri. Kemudian beliau bersabda, "Inilah jalan-jalan yang akan menyesatkan, karena tidak ada satupun jalan kecuali ada syaitan yang menyeru kepadanya." Kemudian beliau membacakan ayat surah Al-An'am ayat 153, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwasannya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena jalan-jalan itu bisa mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itulah diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memberikan pelajaran kepada kita bahwa banyak jalan-jalan yang akan menyimpangkan kita dari jalan Allah dan Rasulnya. Dan ini menunjukkan nubuah Nabi, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksi berdasarkan wahyu bahwa di akhir zaman manusia ini akan terpecah. Tetapi syariat sudah memberikan solusi.
Kalau ingin selamat dari perpecahan, maka kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kembali berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu inti daripada muqaddimah pada bagian pertama. Kita masuk pada bagian kedua. Di sini semakin terang pengarang menyebutkan beberapa poin tentang ciri-ciri golongan orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan halaman kelima. Yang pertama, golongan yang selamat adalah golongan yang senantiasa berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya dan juga manhaj para sahabat sesudahnya. Kemudian beliau mengatakan maksudnya adalah Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, dan beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih, di mana beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya, sebagaimana sabdanya, taraktu fikum amrayni atau syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayyal hawdh. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya apabila berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah, maksudnya Al-Quran, dan sunnahku, kata Nabi SAW. Keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar untuk ucapan terima kasih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menganugerahkan kepada kita agama yang sangat-sangat sempurna dan paripurna. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Jadi agama kita, agama Islam itu agama yang sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh dirubah-rubah, karena sudah sempurna. Bahkan agama yang sempurna ini sebagai nikmat Allah yang besar, karena Allah yang mengatakan, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan Islam ini sebagai nikmat Allah terbesar untuk kalian, dan aku redha Islam sebagai agamaku. Lah Islam yang sangat sempurna, yang tidak ada agama yang melebihi Islam dalam kesempurnaannya, di mana seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam sampai kepada urusan kamar mandi, jamban, apalagi urusan politik. Itu ditopang oleh dua kekuatan. Pertama Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itulah yang menopang Islam. Kalau bukan karena Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tentu Islam tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Tetapi walaupun demikian, Al-Quran dan sunnah juga perlu dipahami dengan pemahaman yang benar. Tidak bisa kemudian Al-Quran dipahami sendiri dengan akal-akal kita. Begitu juga sunnah Nabi SAW tidak boleh dipahami dengan pikiran dan akal kita, karena akal dan pikiran manusia itu terbatas. Apalagi satu kepala dengan kepala yang lainnya itu berbeda cara pandang dan berfikir.
Sebab kalau seandainya kemudian Al-Quran dan Sunnah diserahkan kepada setiap akal manusia, maka akan banyak terjadi perselisihan. Maka kalau ingin selamat ketika memahami Al-Quran dan Sunnah, kembalikan pemahaman itu kepada manhaj para sahabat yang mereka terang-terangan dan jelas-jelas menjadi murid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memahami Quran kapan turun, untuk siapa turun, apa sebab turun, dan begitu seterusnya. Lah makanya di sini pengarang menyebutkan poin pertama bahwa golongan yang selamat adalah golongan yang setia berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah. Artinya Al-Quran dan Sunnah, manhaj Rasul itu dalam hidupnya, dan juga manhaj para sahabat sesudahnya. Lalu apa faedahnya? Kenapa kita ini dalam Islam harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada Sunnah Nabi SAW, dan harus kembali kepada pemahaman salaful ummah? Pertama, karena orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu bisa menyelamatkan kita dari kesesatan-kesesatan fitnah. Orang yang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tergiring dengan fitnah. Dan fitnah ini maksudnya adalah kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, kemaksiatan, bid'ah dan yang semacamnya. Itulah fitnah. Orang yang tidak kuat berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah pasti terkena fitnah-fitnah ini. Boleh jadi dia terjerumus kepada kesyirikan karena tidak paham, seperti yang banyak terjadi di masyarakat. Kenapa orang itu masih datang ke kuburan, meminta-minta di kuburan, datang ke kuburan wali-wali, tabarruk di situ, datang ke dukun-dukun, percaya kepada tanggal dan jimat, dan begitu seterusnya? Itu karena tidak memahami Quran dan Sunnah. Padahal Al-Quran dan Sunnah datang untuk memberantas kesyirikan. Makanya kita lihat orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka jauh dari kesyirikan. Dekat kesyirikan pun tidak mau, apalagi sampai kemudian melakukan kesyirikan ataupun kepada kekufuran. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dia terjerumus kepada kekufuran. Orang-orang yang keluar dari Islam atau orang-orang murtad itu karena mereka tidak paham Quran Sunnah. Kalau mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan mengagungkan agamanya. Mereka akan tahu betapa tingginya nilai Islam di antara seluruh agama-agama sebelumnya. Tapi karena jahil dengan Quran dan Sunnah, jahil dengan pemahaman salaful ummah, akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Dia bisa berpindah agama karena tidak memahami Quran dan Sunnah. Bahkan dulu saya ceritakan, Bu, ada orang yang murtad, seorang wanita murtad, dulu tetangga di Batam Center. Ketika dia masuk Nasrani, kemudian bolak-balik masuk gereja, tiba-tiba dia mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan ketenangan ketika aku berada di agama Islam, katanya. Dan aku baru dapat ketenangan setelah aku pindah agama. Kan jahil, Bu, orang kayak gini. Bagaimana dia bisa ngomong seperti itu? Coba kalau seandainya ketika dia menjadi seorang muslimah, dia bolak-balik masuk masjid, dia bolak-balik hadir di majelis ilmu, dia terus mengamalkan Islam, tentu dia akan merasakan kelezatan dan ketenangan serta kenikmatan agama Islam. Lah dia saja semenjak Islam tidak pernah beribadah kepada Allah, solat pun tidak, hadir di majelis taklim pun tidak. Ketika masuk ke agama yang lain, rajin pula dia beribadah dan mempelajari agama itu. Ya, dia dipermainkan setan namanya. Setan sengaja mempermainkan. Makanya orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu, dia akan selamat dari berbagai macam fitnah. Fitnah yang banyak berlaku di akhir zaman ini.
Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita ini disuruh untuk berpegang teguh betul-betul kepada Al-Quran dan Sunnah dalam Islam ini? Karena orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini bisa melindungi kita dari terjatuhnya kita kepada perkara syahwat dan syubhat. Saya ulangi, yang kedua, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan ismah, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan untuk terjatuh kepada perkara-perkara syahwat ataupun perkara-perkara syubhat. Perkara syahwat ma'ruf. Syahwat ini kan dimunculkan dari hawa nafsu. Kenapa timbul syahwat? Karena dorongan syahwat itu hawa nafsu. Dan syahwat ini ada di kepala dan ada di perut. Ya, syahwat ini ada di kepala kita dan ada di perut kita dan ada di kemaluan kita. Maka orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin kepalanya rusak. Tidak mungkin dia memandang yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, mengucapkan perkara-perkara yang diharamkan, memikirkan sesuatu yang diharamkan, mustahil. Ataupun mungkin syahwat perut, memasukkan sesuatu yang diharamkan, mencari sesuatu untuk membeli yang bisa dimasukkan kepada perutnya sesuatu yang haram, mustahil. Begitu juga kemaluannya melakukan perzinahan, mustahil. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu pasti memiliki perasaan takut, sehingga takut terjerumus kepada perkara yang bersifat syahwat ataupun syubhat, kerancauan. Kenapa orang bisa ragu-ragu terhadap Islam ketika ada orang yang, contoh saja umpamanya, menyamakan Al-Quran dengan Injil tentang Nabi Isa. Kemudian orang-orang awam melihatnya, oh betul juga Nabi Isa ini anak Tuhan, karena ada bandingan dalam Quran. Tidak ada Quran mengatakan Isa itu anak Tuhan. Isa itu Nabi, dia Rasul. Yang mengatakan seperti itu hanya ada di Injil, itu pun yang dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka, menganggap Isa itu anak Tuhan, Isa itu Tuhan, Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Akhirnya orang yang tidak kuat pegangannya terhadap Quran dan Sunnah bisa saja mengiyah-iyahkan karena yang ngomong seorang ustaz. Itulah bahayanya orang kalau tidak kuat dengan Quran dan Sunnah, itu mudah terkena syubhat. Ketika kemudian orang bicara tentang Islam liberal, semua agama sama, dibumbui dengan dalil-dalil yang terkadang dalilnya lemah atau sahih tapi pemahamannya salah dan begitu seterusnya, orang-orang awam ini kadang-kadang mudah saja boleh jadi mengiyah-iyahkan, membenarkan, bahkan membela. Itu kembali karena dia tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mempelajari Quran dan Sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah umat, bahkan kekuatan. Jadi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itulah sumber dari kekuatan umat, sumber dari kemuliaan umat. Karena sebaliknya orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu sumber kelemahan, sumber kekalahan. Lihat bagaimana Nabi SAW berusaha menyelisih orang-orang kafir dalam setiap masalahnya. Sampai kepada masalah uban di kepala, Rasul pernah mengatakan, apa yang kalian tahu tentang uban-ubannya orang Yahudi itu? Sahabat mengatakan, mereka membiarkan, wahai Rasul. Kata Rasul, rubahlah uban kalian, warnai, tapi jauhi warna hitam. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai kepada urusan uban saja tidak mau seperti orang kafir. Dan dalam semua perkara, dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah. Dalam ibadah contohnya Nabi SAW ketika bicara soal makan sahur dalam puasa,
Apa kata Rasul? Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab itu dimakan sahur. Artinya kalau kita makan sahur bukan hanya sekedar menambah kekuatan dalam puasa, tapi lebih daripada itu ada penyelisihan terhadap orang kafir. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhirus sahur. Manusia akan senantiasa di atas kejayaan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Padahal konteks hadis ini bicara soal makan buka dan makan sahur. Lalu apa kaitan dengan kejayaan Islam di sini? Bukan masalah makan dan minumnya ketika menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur, bukan itu maksudnya. Karena di dalam menyegerakan dan mengakhirkan itu terdapat penyelisihan terhadap ahli kitab. Dan ketika kita menyelisih mereka, itulah puncak dari kejayaan, puncak dari kemenangan. Ketika kita mengekor kepada mereka, taklid kepada mereka, ikut-ikutan dengan mereka, itu menunjukkan kelemahan dan kekalahan kita. Makanya kenapa dengan kembalinya kita dengan Al-Quran dan Sunnah itu bisa memberikan kejayaan dalam Islam, karena kita punya identitas. Kita tidak perlu mengimpor ajaran dari luar, karena Islam itu sudah sempurna. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa i'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu bisa membuka ikatan-ikatan syaitan, gangguan-gangguan syaitan. Jadi orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bisa melepaskan ikatan syaitan dan gangguannya. Karena syaitan itu berusaha menyesatkan kita itu supaya menjauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana syaitan itu setiap malam mengikat tengkuk kita dengan 3 ikatan, supaya kita menyelisih Quran Sunnah, supaya solat malamnya bablas, kemudian subuhnya pun tinggal. Akhirnya sebagian mereka ada yang tidak salat subuh. Jadi setan itu berusaha, ataupun berikan was-was, kepada kita dengan was-was yang di dalamnya adalah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bisa menghindarkan dari tipu daya setan dan langkah-langkahnya. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu dalil tentang sehatnya akal kita, dan istiqomahnya fitrah kita. Karena tidak mungkin akal yang sehat menyelisihi Quran dan juga Sunnah yang sahih. Tidak mungkin fitrah yang lurus juga menyelisihi Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Karena yang namanya Al-Quran dan juga Sunnah-Sunnah yang sahih itu tidak menyalahi akal dan tidak menyalahi fitrah. Kalau sekiranya kemudian ada orang-orang yang melawan Al-Quran dan Sunnah dengan pikiran dan akal mereka, maknanya tidak sehat akalnya. Karena tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah yang sahih itu menyelisihi akal dia. Karena ada sebagian kelompok yang mereka mendewakan akal mereka. Jadi kalau seandainya ada nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih bertentangan dengan akal mereka, yang dibuang bukan akalnya, tapi yang dibuang nas Quran dan Sunnahnya. Akhirnya apa? Hadis yang sahih dilemahkan dia. Contoh umpamanya, Nabi SAW mengatakan, apabila ada seekor lalat masuk di bejana minum kalian, dan di bejana itu ada minuman yang masih kita manfaatkan untuk diminum, maka kata Rasul, celupkan lalat itu, kemudian buang, dan kau boleh meminumnya kembali air yang ada dalam gelas itu. Timbul orang-orang yang cetek akalnya, yang pendek akalnya, mengatakan, alah mustahil, mana ada lalat di satu sayapnya ada obat, di satu sayapnya ada penyakitnya. Namanya lalat itu ya penyakit semua, hidup di kotoran. Belakangan dilemahkan pula hadis itu. Itu bukan hadis dari Nabi. Padahal hadis yang sahih tidak bertentangan dengan akal, karena buktinya ada penelitian dari dokter-dokter muslim. Rupanya benar apa yang disabdakan Rasul 14 abad yang silam itu, bahwa di
sayap lalat itu terdapat obat dan penyakit. Terdapat obat dan penyakit. Makanya karena orang yang berpegang teguh dengan Quran Sunnah itu pasti sehat akalnya dan pasti lurus fitrahnya. Kemudian yang keenam, bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu bisa melahirkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Sebaliknya orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu jiwanya tidak akan tenang. Karena Allah yang mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, maka kami akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang sangat sempit dan menyempitkan. Tapi sebaliknya orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah lapang dadanya. Dia tidak akan terkena kesedihan, dia tidak mungkin terkena kesesatan. Makanya ayat yang sering ibu dengar dalam surah Al-Baqarah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan merasa khawatir dalam hidupnya dan tidak mungkin merasa sedih. Dalam ayat yang lain, barang siapa yang kembali kepada hidayah Allah berupa Quran dan Sunnah, dia tidak mungkin sesat dan tidak mungkin celaka dan binasa. Begitulah buah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan yang terakhir tentunya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini bisa menjauhkan kita atau memelihara kita dari perbuatan-perbuatan tercela dalam agama. Menambah-nambah, mengurang-urang, merubah-rubah alias bid'ah. Karena munculnya bid'ah. Kenapa ada orang yang tidak puas dengan Islam sehingga menambah? Ada yang berusaha mengkhianati Islam sehingga mengurang. Ada yang berusaha untuk membuat khurafat sehingga merubah. Karena mereka tidak betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin khianat sehingga dia mengurang-urang. Tidak mungkin melakukan bid'ah sehingga menambah-nambah. Tidak mungkin melakukan khurafat sehingga merubah-rubah, dan begitu seterusnya. Makanya penting kita ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah supaya kita mendapatkan keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Muhammad ibn Sirin, seorang alim min ulama'i tabi'in, beliau mengatakan, kanu la yakhtalifuna an ibni Mas'udin fi khamsin. Mereka tidak pernah menyelisihi dari Abdullah ibn Mas'ud dalam 5 perkara. Anna ahsanal hadithi kitabullah. Pertama, sebaik-baik ucapan itu Al-Quran. Wa khairas sunnati sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kedua, sebaik-baik sunnah adalah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Kemudian kata Muhammad ibn Sirin, wa anna aqyasal kaisi, adapun orang-orang yang paling cerdas adalah atuqo, orang yang bertakwa. Wa anna ahmaqal humki al fujuru, dan sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah orang-orang fajir, orang-orang jahat. Nah, di sini apa kata Muhammad ibn Sirin? Bahwa di antara 5 perkara, salah satunya adalah meyakini tidak ada perkataan yang lebih indah dibandingkan Al-Quran, tidak ada sunnah yang lebih lurus dibandingkan sunnah Nabi, dan tidak ada perkara yang paling buruk kecuali yang diada-adakan dalam agama. Kemudian juga perkataan Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, karena Umar ibn Abdul Aziz, adalah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunanan al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah wastikmalun li ta'atillah
wa quwwatun ala dinillah man amila biha muhtadiyan biha hudiya wa man istansara biha mansurun wa man khalafaha taba'a ghaira sabilil mu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla. Kata Malik ibn Anas menukilkan perkataan Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan Nabi SAW telah memberikan sunnah terbaik, dan begitu juga para pemimpin setelahnya, maksudnya Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka sudah memberikan contoh terbaik kepada kita. Maka barang siapa yang mengambil dengan sunnah Rasul dan sunnah orang setelahnya, maksudnya para sahabat, maka dia telah membenarkan Al-Quran dan telah sempurna ketaatan kepada Allah dan telah kuat berpegang teguhnya dengan agama Allah. Dan barang siapa yang beramal dengan apa yang disunnahkan Rasul dan orang yang setelahnya, maksudnya para sahabat, maka dia akan diberikan petunjuk. Dan barang siapa yang menolongnya, maka dia akan ditolong. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka dia telah mengikuti jalan selain orang yang beriman, dan Allah akan palingkan dia ke mana dia berpaling. Wa wallahu Allahu ma tawalla. Allah palingkan dia ke mana dia berpaling. Lihat ucapan Umar bin Abdul Aziz bahwa Rasul dan para sahabat itu sudah memberikan contoh terbaik kepada kita dalam agama kita. Maka ketika kemudian kita membenarkan, ketika kita mengambil sunnah Rasul dan para sahabat, hakikatnya kita telah membenarkan Quran dan telah sempurna ketaatan kita kepada Allah, dan kita telah memperkuat agama Allah. Dan siapa yang mengamalkan apapun dicontohkan Rasul dan para sahabatnya, pasti diberikan hidayah. Kalau dia menolong, pasti ditolong. Kalau dia menyelisihi, maka dia berarti telah mengikuti jalan orang-orang yang beriman, dan Allah akan sesatkan sesuai dengan keinginannya sesat. Itulah pentingnya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian juga perkataan Uthman ibn Hadir al-Azdi rahimahullah tadi mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ausini wahai Ibnu Abbas, bisa enggak kau wasiatkan untukku? Maka Ibnu Abbas mengatakan, alaika bil istiqamati wattiba'il athari wa iyyaka wattabaddum. Wajib atas kalian istiqamah, wajib atas kalian mengikuti asar, maksudnya sunnah Nabi. Hati-hati dari perkara baru dalam agama. Begitulah ucapan para ulama tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita lebih dekat lagi. Tentu kalau Al-Quran sudah jelas, dia hujah kita kaum muslimin, tidak diragukan lagi. Karena Quran tidak perlu diteliti ayat per ayatnya, apakah lemah, apakah sahih, tidak perlu ayat itu. Semua ayat Quran itu sahih dari Allah. Tapi hadis kan tidak, harus diteliti dulu, sehingga ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang maudhu, dan begitu seterusnya. Jadi dengan mempelajari Al-Quran dan juga sunnah dengan cara menelitinya, baru kita mengamalkannya. Sunnah ini, Bu, adalah hujjah setelah Al-Quran dan sunnah. Setelah Al-Quran adalah sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapapun yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Menunjukkan apa? Kita tidak boleh berpegang teguh dengan Quran sunnah, dengan Quran saja, tapi harus ada yang keduanya, sunnah. Karena ada di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang disebut dengan ingkarus sunnah, baik secara keseluruhan atau sebagian. Mereka menolak sunnah dan mereka hanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka lah ingkarus sunnah. Tidak benar, karena orang yang jauh daripada sunnah tidak mungkin dia mengamalkan Quran. Karena sunnah itu penerang Quran, penjelas Quran, pengkhusus Quran, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, Allah telah mentahdir siapapun yang menyelisihi Nabi dan diancam dengan azab yang pedih, sebagaimana Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati, kata Allah, jangan menyelisihi perintah Rasul, karena akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah menjadikan taat kepada Rasul
itu bagian daripada keharusan iman. Di antara keharusan iman itu adalah beriman atau taat kepada Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbuka la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak dinyatakan beriman sampai engkau wahai Muhammad dijadikan hakim untuk perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Allah menjadikan kewajiban iman itulah ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir tentunya Allah merintahkan hambanya untuk al-istijabah. Apapun yang dikatakan Nabi masuk di akal atau tidak, kita katakan sami'na wa ata'na. Diketahui hikmah atau tidak, kita katakan sami'na wa ata'na. Berat ataupun ringan, kita katakan sami'na wa ata'na. Kita tidak boleh membantah perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan sebutkan 3 contoh bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah ini. Pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang tawaf, di antara sunnah tawaf adalah mencium Hajar Aswad. Di hadapan Hajar Aswad Umar mengatakan, "Inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa." Hei Hajar, aku tahu kau ini seonggok batu saja. Kau tidak mendatangkan manfaat dan tidak juga mencegah madarat. Falaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasul mencium kamu, buat apa aku cium kamu? Lihat bagaimana taslim mutlak Umar kepada Rasul. Ya. Harusnya begitu seorang mukmin, enggak usah banyak tanya. Kalau Rasul merintahkan sesuatu dan perintahnya sahih, lakukan. Kalau Rasul melarang sesuatu dan perintah larangannya sahih, tinggalkan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalalkan sesuatu dan penghalalannya sahih, makan, lakukan. Ya. Kalau Rasul haramkan, tinggalkan. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dia melempar jumrah, maksudnya jumrah Aqabah, dari dalam lembah itu dengan 7 lemparan, kemudian bertakbir dalam setiap lemparan itu, dikatakan kepadanya, "Inna nasan yarmunaha min fawqiha." Wahai Ibnu Mas'ud, manusia melempar jumrah dari atas, bukan dari bawah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Hadza walladzi la ilaha ghairu, maqam alladzi unzilat alaihi suratul Baqarah." Tidak benar apa yang mereka lakukan. Disinilah, demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak kecuali Dia, disinilah tempat melempar jumrah, karena di sini diturunkan surah Al-Baqarah. Lihat, Abdullah ibn Mas'ud tidak mau merubah-rubah tempat yang ditentukan oleh Rasul. Itulah bentuk ittiba namanya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, "Ma taraktu istilam hadaini ruknainil yamani wal hajar mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma fi syiddatin wala raha." Aku tidak pernah meninggalkan mengusap 2 rukun Yamani dan Hajar Aswad sejak aku melihat Rasul mengusapnya. Jadi Abdullah bin Umar berusaha untuk mencontoh Rasul. Ini bentuk ittiba. Ya, bentuk ittiba ini seperti ini. Tunduk dan patuh dan mengatakan sami'na wa ata'na dari perintah Allah dan Rasulnya. Nah, inilah ciri kelompok yang pertama, adalah senantiasa berpegang teguh dengan manhaj Rasul dalam kehidupannya dan bermanhaj dengan manhaj para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Saya kira poin pertama dulu, silakan kalau ada yang mau bertanya seputar berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah.